Ustaz, apa hukumnya nonton film horor? Karena Indonesia ini termasuk negeri yang kaya, salah satunya adalah dengan film-film horor. Jadi mau cari horor model apapun ada gitu. Dan ternyata ini juga diminati gitu. Peminatnya cukup banyak, mungkin bisa jutaan views gitu. Ya menantang juga. Sebenarnya boleh nggak kita nonton film horor? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita lihat bagaimana penjelasan Al-Quran di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya, yaitu para jin dan setan, yarakum, bisa melihat kalian, wahai manusia, min haitsu la tarawnahum, di posisi kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya berupa manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia tidak bisa melihat jin. Sementara jin bisa melihat manusia. Salah satu di antara manfaat besar, dan saya yakin ya orang yang punya logika yang sehat, dia bisa memahami ini, bahwa orang ketika tidak melihat jin, suasana batinnya itu nyaman. Dan dia bisa beraktivitas dengan normal. Anda bisa bayangkan ya, ketika ada orang yang masuk kamar mandi, di kamar mandi adalah tempat yang paling suka dihuni oleh setan. Ketika dia masuk kamar mandi, tiba-tiba ada penampakan yang demikian serem, menakutkan, dan dindingnya penuh dengan makhluk-makhluk yang menakutkan. Mungkin bisa jadi dia tidak akan bisa buang air, dia tidak bisa mandi, dia penuh dengan ketakutan. Karena orang ketika buang air rata-rata di tempat yang sepi, atau di tempat yang tidak kelihatan orang lain. Dan gak mungkin ketika dalam posisi ketakutan, dia sendirian di tempat yang sepi. Kita bisa lihat anak kecil saja ketika dia melihat sesuatu yang menakutkan, dia ingin ditemani oleh orang tuanya. Sampai buang air ditemani oleh orang tuanya. Dan itu tidak mungkin berlaku bagi orang dewasa. Coba bayangin Anda ketika pengen buang air, karena gak berani ditemani oleh teman Anda misalnya. Ayo dong temenin saya masuk ke toilet. Akhirnya berdua di dalam toilet. Itu akan merusak kehidupan kita. Belum lagi ketika kita beraktivitas di tempat yang lain. Kita jalan, kemudian di samping kita ada penampakan sesuatu yang menakutkan. Dan penampilan-penampilan yang lain yang menakutkan. Maka kita akan menjadi terganggu. Dan jika kita perhatikan, tidak melihat ini adalah sebuah nikmat yang besar. Dari situlah Anda bisa melakukan aktivitas apapun dengan normal tanpa ketakutan. Karena Anda tidak melihatnya. Misalnya Anda berkendara gitu ya, tiba-tiba saat Anda berjalan ngebut, ada jin lewat di depan. Anda melihat dia ditabrak, mungkin dia tidak mati karena mungkin dia bisa terbang atau apa, tapi kan bikin Anda kaget. Karena kaget Anda mungkin shock, karena terlalu sering kejadian itu Anda alami, baik naik motor atau naik mobil misalnya. Tentu ini akan membuat diri kita jadi tidak nyaman, dan seterusnya. Sehingga tidak melihat penampilan yang menakutkan dan seterusnya, itu nikmat dari Allah. Karena kalau orang sering melihat seperti ini, maka yang terjadi adalah mengganggu perasaannya. Dia akan dihantui dengan rasa takut, was-was, dan seterusnya. Nah, ketika orang melihat situasi seperti ini, di mana jin itu divisualisasikan. Memang ketika orang membuat visualisasi jin, itu kan rata-rata dalam bentuk pengalaman ya. Dari cerita, si A pernah melihat seperti ini, si B pernah melihat kayak gini. Akhirnya divisualisasikan sesuai dengan pengalaman mereka dari cerita-cerita itu. Misalnya divisualisasikan seperti pocong, divisualisasikan seperti orang rambut gondrong, sebutannya apa? Kuntilanak misalnya. Atau seperti genderuwo ya. Atau seperti tuyul atau yang lainnya. Itu karena pengalaman orang melihat. Dia mungkin tidak punya pengalaman melihat jin seperti vampir, atau tidak punya pengalaman melihat jin seperti zombie, atau seperti Dracula misalnya. Jadi kenapa beda-beda? Karena cerita di masing-masing budaya itu berbeda. Sehingga setannya Amerika beda dengan setannya Cina, beda dengan setannya Indonesia, beda dengan setannya orang luar. Mungkin setannya orang Afrika akan beda dengan setannya orang Amerika. Terus yang jadi standar apa? Berdasarkan cerita pengalaman mereka. Nah, dari semua cerita pengalaman itu divisualisasikan. Mungkin ada kalanya benar, mungkin ada kalanya salah. Tapi ketika itu divisualisasikan terus ditonton, jadi kan terbawa pada perasaan.
Sehingga orang terngiang-ngiang apa yang sudah dia lihat. Maka saat dia masuk ke toilet, masuk kamar mandi sendirian, masuk di kamar tidur dia sendirian, kadang ada perasaan rasa takut. Dan itu akan sangat mengganggu dia. Jadinya manusia diajak untuk tidak produktif, hanya dihantui dengan rasa takut, dengan nonton film-film seperti itu. Intinya ini adalah hal yang kontraproduktif ya. Jadinya orang terganggu perasaannya. Kalau gini Ustaz, kalau misalkan horornya itu berbau religi gitu ya. Jadi kan ya namanya produsen film itu kan ya mereka idenya kreatif. Kalau memang tadi ini bermasalah ya sudah kita buat saja film horor tapi yang berbau religi. Misalkan apa, horor siksa kubur, kemudian nanti horor ya di akhirat, mungkin ada yang buat horor siksa neraka dan yang lain. Intinya berbau-bau agama, berbau religi, bahkan mungkin didukung oleh ustadz pemainnya di dalam tokoh itu atau di dalam video itu. Kalau yang seperti ini dibolehkan nggak Ustaz? Artinya kan udah beda kategori filmnya. Memang horor juga, genrenya beda. Itu gimana Ustaz? Kita kalau bicara kreatifnya, silahkan kreatif. Tapi kreatif itu ada batasnya. Berkreasi tapi berbahaya. Misalnya ini bagian dari penghinaan terhadap agama. Atau sudah masuk pada ranah akidah. Namun dikemas dengan kreativitas tertentu yang justru itu merusak pemahaman akidah seseorang. Tentu kita katakan tidak boleh kayak gini, bahaya. Perbuatan kamu melanggar norma syariat, norma agama, karena apa yang kamu buat ini bertentangan dengan aturannya. Baik, sekarang misalnya tadi horor tapi berbau religi. Dan bentuknya adalah visualisasi hal gaib yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun sifatnya menakutkan, kemudian membuat orang jadi apa misalnya, jadi takut, dan seterusnya. Itu boleh atau tidak? Biarkanlah hal yang gaib sebagai gaib. Artinya, jangan kau jadikan hal yang gaib itu sesuatu yang divisualisasikan. Karena bisa dipastikan salah. Sebab hal yang gaib itu tidak bisa terbayangkan. Dan tidak bisa untuk divisualisasikan. Visualisasi itu kan gambaran dari, atau perwujudan dari bayangan. Dia membayangin dulu nih. Di neraka itu kira-kira kayak apa? Siksa kubur itu kira-kira kayak apa? Akhirnya dia visualisasikan. Bisa nggak dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa posisi siksa kubur itu memang seperti ini? Dari mana dia tahu? Sementara dia tidak pernah ditampakkan siksa kubur yang sejatinya. Misalnya divisualisasikan mayat itu kecil-kecil ya, atau mayat itu kejang-kejang, atau mayat itu dicambui. Apalagi nanti akan melibatkan malaikat mungkar dan nakir. Ini hal yang gaib lagi. Kemudian seperti gerakan hologram yang itu adalah dianggap sebagai malaikat. Malaikat masa hologram? Atau seperti bayangan yang bergerak. Apakah seperti itu malaikat? Visualisasinya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah tidak menciptakan hal yang gaib itu seperti sebagaimana yang dia visualisasikan. Tidak boleh kayak gitu. Jangankan yang seperti ini. Orang menebak hal yang gaib untuk kejadian yang pernah terjadi di masa silam. Tapi tidak detail, kemudian dibuat visualisasi atau ditebak pelengkapnya itu tidak boleh. Contohnya misalnya, Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kejadian real, fenomena di masa silam. Tapi ketika Allah menjelaskan dan menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu kan tidak lengkap. Ada bagian yang diceritakan dan ada bagian yang tidak Allah ceritakan. Nah, ketika ada orang yang menebak-nebak jumlah Ashabul Kahfi, berapa sih jumlah Ashabul Kahfi? Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bil ghaib wa yaquluna sab'atun thaminhum kalbuhum. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 3, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 5, yang keenam anjingnya. Kemudian Allah kasih komentar, rajman bil ghaib. Dia menebak-nebak hal yang gaib. Sehingga menyebut angka saja yang itu tidak diceritakan oleh Allah berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Padahal kejadian itu real ya. Ashabul Kahfi itu real berkaitan dengan makhluk yang Allah ciptakan di masa silam. Kemudian orang melengkapi cerita itu dengan menyebut
menyebutkan jumlahnya, menyebutkan namanya, menyebutkan posisi tidurnya, dan seterusnya. Padahal Al-Quran tidak menceritakan detail. Ini saja nggak boleh. Dalam Al-Quran disebut rajman bil ghaib. Perbuatan ini nebak hal yang gaib. Apalagi Anda bisa bayangkan dia rajman bil ghaib untuk sesuatu yang lebih parah dibandingkan sebatas cerita Ashabul Kahfi. Lebih parah dalam arti lebih tersembunyi, yaitu tentang alam kubur misalnya, atau apalagi neraka. Dia visualisasikan di alam kubur akan terjadi kayak gini, kayak gini. Ini bukan religi, justru ini merusak agama. Kalau disebut ini berbau religi, syariat Islam mana yang mengizinkan hal seperti itu? Syariat kita tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Maka seharusnya mereka produsen kayak gini, dia mikir ya, bahwa dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah berkaitan dengan hal gaib yang Allah ceritakan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Tapi gini Ustaz, ini kan sebenarnya kalau dipermasalahkan gitu ya, atau kemudian tadi dikatakan tidak boleh, kan banyak kebaikan yang akan hilang Ustaz. Contoh ya, mereka yang bermain film itu kan digaji Ustaz, dibayar. Berarti kalau ini nggak boleh kan kita menghalangi rezeki orang gitu loh. Mereka-mereka yang mungkin tadi punya usahanya itu akhirnya jadi ketutup. Terus kemudian juga kan nanti dari nonton film ini orang dapat hidayah Ustaz, yang mungkin awalnya ada penyimpangan seksual, kecenderungannya berbeda, akhirnya gara-gara dia nonton siksa neraka, kemudian siksa kubur, dia tersentuh hatinya, kemudian dia tobat, akhirnya dia jadi orang baik. Yang itu kan nggak didapatkan dari ceramah-ceramahnya para ustadz. Masa iya kita mau nutup Ustaz celah-celah kebaikan yang seperti ini, itu gimana Ustaz? Ada tujuan, ada perbuatan ya. Ada orang melakukan perbuatan yang salah, tapi dia punya tujuan yang baik. Atau sebaliknya, ada orang melakukan perbuatan yang baik, tapi dia punya tujuan yang salah. Sehingga dua hal ini perlu kita bedakan. Ada amal perbuatan dan ada tujuan. Memang kita tidak mengkritisi tujuan dia misalnya. Bisa jadi orang-orang yang merangkai film religi, membuat film religi, dia punya tujuan yang mulia. Bentuk tujuan yang mulia itu adalah agar masyarakat jadi sadar akhirat, agar masyarakat jadi ketakutan terhadap alam kubur dan seterusnya. Itu kalau bicara tujuan. Tapi kita perlu ingat bahwasanya tujuan yang baik tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. Kalau punya tujuan yang baik, lakukanlah dengan cara yang baik. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada muka kalian. Allah tidak melihat wajah kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebagaimana Allah menghisap bagian batin, kita bicara tujuan, berarti kaitannya dengan batin. Allah juga menghisap bagian lahir, yaitu yang kaitannya dengan amal. Maka jika ada orang yang amalnya salah, perbuatan yang salah ini tidak boleh dibela dengan maksud dan tujuan yang baik. Kalau perbuatan salah itu boleh dibela dengan alasan tujuan yang baik, rusak kehidupan dunia ini. Kita bisa bayangin ya, ada orang korupsi tapi dengan niat infak, boleh nggak? Nggak boleh. Jelas nggak boleh. Ada orang mencuri tapi dengan niat dia mau sedekah, jelas nggak boleh. Kalau kau mau infak, kau mau sedekah, pakai uang pribadi kamu, sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan pakai uang orang lain, apalagi uang negara. Karena ketika dia infak dan dia menggunakan uang negara, uang orang lain, berarti sebenarnya dia tidak keluar modal, dan perbuatan kamu ini perbuatan yang salah. Sehingga secara logika kita bisa memahami bahwa orang punya tujuan yang baik tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. Kalau dia melakukan cara yang salah untuk tujuan yang baik, maka cara itu tetap akan kita hukumi sebagai perbuatan yang salah. Sebagai contoh yang lain, kejadian ini pernah dialami di zaman Ibnu Mas'ud. Ada orang di zaman Ibnu Mas'ud, dia melakukan praktek ibadah yang salah. Lalu setelah diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan, hitung saja dosa-dosa kalian, saya jamin tidak ada amal kalian yang hilang. Tapi kalau praktek perbuatan seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW.
Kemudian mereka yang melakukan perbuatan yang salah, ini kan rombongan ya. Mereka bilang, "Ya Aba Abdurrahman, la nuridu illa khaira." Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman, kami tidak punya keinginan kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian menimpali perkataan mereka ini dengan mengatakan, "Wa kam mim muridil khairi la yusibu." Betapa banyak ada orang yang punya keinginan baik, tapi dia tidak mendapatkannya karena amalnya jelek. Dengan sebab amal yang buruk itu, keinginan dia untuk misalnya mendapatkan pahala karena menasihati orang, keinginan dia untuk berdakwah, nggak ada nilainya sama sekali. Karena dilakukan dengan cara yang salah. Hidayah itu ada di tangan Allah. Tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Masalah orang mau menerima dan tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Maka ketika ada orang yang berdakwah dengan cara yang salah, kita akan katakan, kamu salah. Terus gimana? Bagaimana dengan mereka? Apakah kita biarkan mereka tenggelam dalam maksiat? Tidak, kita tidak membiarkan mereka tenggelam dalam maksiat. Kita sudah menyampaikan itu. Masalah mereka mau mendengarkan dan tidak, itu urusan mereka. Dan hidayah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Dan terbukti, ketika orang melakukan cara seperti ini, nyatanya tidak ada perubahan. Maksiat itu tetap jalan. Contohnya ya, mereka yang berdakwah di diskotik atau di tempat lokalisasi. Saat dia berdakwah di tempat itu, mungkin di momen itu dia bisa mengatakan, wow, saya sudah mempengaruhi mereka. Sekarang buktikan mereka berubah nggak? Nyatanya mereka tetap bertahan. Kalaupun kemudian mereka berubah, ternyata tidak lama. Mungkin hanya sesaat, sehari, 2 hari, balik lagi. Berarti mereka belum tobat. Dan 2 hari itu tidak kita katakan mereka tobat. Buktinya mereka punya rencana untuk kembali lagi. Setelah mungkin 2 hari dia sholat misalnya. Tapi balik lagi setelah 2 hari. Masih ada niat setelah ini saya akan balik lagi. Berarti hakikatnya dia belum taubat. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau sebatas bicara cara, maka perhatikan norma. Kalau Anda bicara masalah tujuan, jangan jadikan tujuan yang baik untuk melegalkan cara yang salah.